Halo guys, welcome back to my YouTube channel Baba. Jadi hari ini Baba sama Ilham, terus ada Rama. Kalau Rama udah sering lihat lah ya, udah bosan. Nah jadi Ilham ini adik kandungnya Rama, ya Ilham? Ya. Nah jadi kan kemarin tuh banyak banget yang mau nanya-tanya tentang usaha kita ya. Kayak kan kita sering banget posting lele, terus mau nanya-nanya kayak gimana nih, kita bakal mau cerita ya. Ngomong dong, ya aja. Jadi kita asal mulanya usaha Lele. bukan kodok. Ya asal mula usaha. Jadi kita usaha ini udah berapa tahun jalan? Kurang lebih setahun ya. Tahunan. Jalan 2 tahun ya. Jalan tahun kedua Iya, maksudnya. tahun kedua. Baru jalan tahun kedua. Nah terus asal mula kita bisa terjun ke usaha lele tuh awalnya tuh Ilham ya Ham ya? Ya. Ilham gimana Ham? Dari awalnya pembesaran, ya. Oh iya awalnya dulu ya. Pembesaran kecil-kecilan lah. Pertama itu belajar 150 ekor. Nah di panen kedua naik jadi 500 sampai pernah 10 Terus sampai naik ya dari berapa? dari 150 ekor menjadi 1000. Itu pembesaran. Nah di 1000 itu pernah ada kendala karena kolamnya kurang besar lah. Jadi tidak sesuai per meter kubiknya, itu tidak diperhitungkan. Jadi pernah gagal dulu di 1000 ekor. Nah akhirnya kita berdua datang nih main ya. Akhirnya abangnya datang main ke kampung sini. Habis itu tanya, itu apa tuh gitu kan. Lele gimana nih omsetnya, gimana nih pendapatannya. Terus dijelasin lah bakal punya lele ban. Ya udah kita coba Usaha bareng. Tapi masih di pembesaran usahanya waktu itu. Waktu itu masih di pembesaran. Perjalanan waktu ternyata pas setelah panen untung tapi nggak besar. Untung tapi nggak besar. Kayak buat bertiga itu kayak nggak worth it lah ya. Ya. Karena memang kalau untuk di pembesaran itu harus main quantity, semakin banyak baru semakin untung. Tapi kalau sedikit itu nggak menjamin. Ya, benar. Untung tapi nggak banyak gitu loh, cukup doang. Nah sedangkan ya kita butuh mencari cuan ya. Jadi kayak pengen Jadi banyak kalau misalkan hasilnya. usaha buat bertiga mah minimal ya 10.000 ekor, nah baru untungnya masuk. besar. Kalau misalkan 1.000 ekor mah ya paling buat kecil-kecilan belajar lah. Kalau di atas 5.000 nah baru bisa dibilang buat usaha. Ya bener banget. Nah terus akhirnya kita sepakat nih, kita buat beli tanah ya, tanah sebelah ya. Ya sebelah rumah ada tanah. Sebelum ada tanah kosong lumayan besar, berapa tuh? 1000-an ya? 1.200 meter. 1.200 meter. Akhirnya kita beli, buatlah usaha di sana. Terus tapi kita tuh apa ya? Bukan ngambil di pengemukan lagi ya, tapi pembibitan. Jadi beda pengemukan sama pembibitan itu. Kalau pengemukan itu kita tinggal kayak udah beli bibitnya ya, udah beli bibit, Ya. digemukin, siap panen buat lele konsumsi. Kalau sekarang kalau kita ke lele pembibitan. Jadi dari telur, dari pembuahan dulu, jadi terus Pembuahan biar dikawin menyebar telurnya, nah baru kita pijahin itu. sampai netes sampai ukuran maksimal berapa Maksimal kita ngejual 57. 57 cm. Ya kalau 57 udah aman lah kalau buat pemula-pemula gitu. Ya. Soalnya kalau 23 mah masih rentan kematian, masih rawan. Nah, terus juga kayak dari harganya juga tuh berbeda-beda variatif ya. Iya. Dari harga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu tuh beda-beda. Ya enggak? Betul. Nah, pas kita udah putusin buat beli tanah tuh, kita akhirnya buat kolam lumayan banyak ya. Ada 2 tempat ya. Di sini berapa? 25 kolam. Terus di tempat satunya lagi tuh ada 30-an lah. Gitu guys. Nah, ukuran kolamnya juga tuh beda-beda ya. Ya, yang kalau buat pembibitan itu pemijahan misalkan 3 kali 4 tingginya 60 cm itu cocok buat pembibitan. Soalnya kalau misalkan kurang dari segitu, lelenya nggak bakalan rentan mati. ya, karena kan
cuacanya kalau panas gak bakalan kuat itu kalau misalkan airnya Terlalu dangkal ya? Karena namanya kan kita usaha hewan bernyawa ya, makhluk hidup, jadi itu ya gitulah. harus benar-benar di Benar-benar kayak ngurus orang ya, kayak ngurus orang juga. nggak boleh asal-asalan. Boleh ngasal, makhluk hidup soalnya. Gitu guys. Nah kita juga tuh banyak banget sih Kendalanya nggak sampai pernah ditipu nggak juga. selancar yang dibayangkan sekarang. Nggak ditipu. Nah sekarang tuh kayak baru mulai menghasil petik buah lah ibaratnya. Kemarin sempat ngobrol. Sebenarnya tuh ya namanya, kita tuh memang basicnya itu kan, kalau kayak gue kan memang basicnya bukan di perikanan. Sama ini bertiga nggak ada Nggak ada bakat dari basic perikanan. dari dunia perikanan. Dunia permodelan. Oke, jadi yang tadi dibicarain itu kita punya sekitar sekarang itu sekitar 60 ya, 60-70 kolam lah kalau nggak salah. Nah, sekolamnya itu kurang lebih berapa deh? 20.000 ekoran per kolamnya. Kolam. Kolamnya Per itu kolamnya. 20.000. Kaliin aja ya guys, 20.000 dikali 70 Kolam. kolam. Nah, berapa itu? Berapa Terus harga hari? jualnya? Harga jualnya 57. Harga jualnya pukul rata lah ya, pukul rata kurang maksudnya. lebih lah 500 lah seekor lah ya. 300-an. 300 sampai 500 lah. 300 sampai 500 Per berapa itu? per ekor. Per ekor. Per ekor. Ya udah tinggal kaliin. Semakin Pokoknya- besar ukuran harganya lumayan. Dan semakin banyak kuantiti, pokoknya kalau main lele itu semakin banyak kuantitinya, maka semakin banyak untungnya juga gitu. Kalau misalnya ya mau sampai berapa ratus ribu dikali 300 aja udah berapa gitu. Ya benar. Bersin. Gitu guys. Nah terus kita juga tuh ada masa panen ya. Waktu panen itu nggak setiap hari ya. Ya, Nggak setiap hari, nggak setiap bulan. Jadi beda lah. Dari prosesnya coba jelasin dari proses. telur. Ya dari awal mijahin nih, dari awal mijahin sampai panen itu berapa bulan? Dari awal mijahin itu sekitar 50 hari, paling cepat 40 hari sampai 50 hari itu udah bisa panen itu. Udah ada ukuran 57 itu. Berapa? 50 hari ya? 50 hari. 50 hari ya? 50 hari berarti sekitar Satu bulan. 1 bulan setengahan lah. 2 bulan kurang. Kurang tuh. Nah, enaknya di pembibitan itu ya itu waktunya lebih cepat, uangnya lebih banyak. Lebih kerasa. Lebih kerasa. Beda sama pembesaran. Pembesaran minimal 2 bulan sampai 3 bulan itu. Terus pakannya juga boros kan, kalau penggemukannya memang Iya. namanya harus dikasih makan ya biar cepat gemuk, namanya penggemukan. Nah kalau pembibitan itu kan lele segede-gede kecil-kecil gini kan ya semuanya sih makanya dia Iya. sebanyak-banyaknya mau berapa ratus ribu juga tuh ya seberapa sih paling gitu kan, karena kan memang bukan pembesaran kita, terus di ukuran 8 cm udah dibuang gitu kan. Nah enaknya kita di sini usahanya nih udah ada penadahnya, tengkulaknya, jadi kita tuh nggak sibuk harus kayak marketing kemana-kemana ya. Mungkin ya kita tetap pemasaran juga ya kayak ke orang-orang, mungkin kayak petani-petani sekitar doang, tapi kita tuh udah ada ke PT, ke perusahaan besar gitu. Jadi perusahaan udah siap nampung, tinggal ambil tinggal buang, ambil tinggal buang, siap ada berapa nih, berapa ready-nya, berapa banyaknya butuhnya, tinggal antar, jadi udah nggak pusing lagi gitu. Jadi tinggal ngipas-ngipas ya bos. Nah jadi ini kan karena kita tuh lokasinya jauh, terus juga kan Rama ada usaha, ada kerjaan di kantor, terus juga ada usaha juga di luar. Jadi yang handle di sini tuh Ilham. Jadi bos Ilham nih, yang duitnya banyak. Itu masih jomblo nih. Lagi nyari calon. Lagi dari calon nih, yang mau boleh langsung. Oke guys, jadi sebenarnya tuh banyak banget kalau mau dibedah masalah lele, karena kita di sini mau ada proses penyortiran, terus ada orang juga yang mau beli ya, ada yang mau ngambil, jadi kayak waktunya buru-buru banget. Terus karena di sini juga tuh nggak lama ya, Nah, kita besok udah balik langsung ke besok Jakarta. udah pulang ke Jakarta lagi. Jadi mungkin kalau memang agak tektok-tektokannya kurang jelas masalah ini, Boleh di like, boleh komen. ntar dijawabin, atau misalnya langsung ke DM ke Instagram kita masing-masing. Nah jadi intinya usaha lele itu menguntungkan, sangat menguntungkan bagi yang mau sabar Prosesnya yang menjalani prosesnya gitu, karena nggak semudah itu guys, nggak semudah yang dibayangkan yang lah. dibayangkan. Butuh proses yang lumayan panjang, perawatannya. Perawatannya yang harus memang punya apa ya,
punya Basic, udah, pengenan udah. itu. Oh ya, kita juga di sini tuh bukan sembarang kayak tiba-tiba usaha jadi gitu, nggak. Kita di sini ikut pelatihan ya, Ham ya. Iya. Ada pelatihannya juga di Bogor, jadi bukan cuman kayak budidaya Asal-asal. asal gitu. Kita juga ada ilmunya, benar pakai ilmu, bukan yang cuman asal ngomong, asal jadi gitu. Dan biayanya juga lumayan, ada pelatihannya gitu di karantina juga ya, Ham ya. Kemarin baru itu ada sertifikatnya. Iya. Ada sertifikatnya. Mana sertifikatnya? Dia ada sertifikatnya mana, Ham? Nih, Oh, Muhammad Hildan Halim kali ya. langsung pelatihannya dari Abah Nasruddin ya. Dari Gadok, Bogor. Bogor tuh. Jadi udah memang udah teruji. Ibaratnya bukan usaha yang asal-asal gitu guys, bukan kayak usaha rumahan, usaha kampung gitu ya. Ibaratnya memang usaha memang menjanjikan Udah buat benar-benar dibuat bikin usaha sekarang. buat jadi pekerjaan tetap gitu ya ibaratnya. Itu karena uangnya ya Lumayan. alhamdulillah lumayan. Nah, jadi gimana nih Ham? Coba kalau dihitung kira-kira berapa nih omset yang didapat? Jadi apa nih garis besarnya ya? Kita hitungan garis besar ya guys. Garis Hitung besar. pukul rata. Soalnya kan kalau tadi dibilang 500 sampai 300, nah kita sekarang hitungnya di angka 300 aja per ekor. Ya, Ya, gimana? bisa lebih bisa kurang. Bisa kurang. Nah, jadi keuntungan di sini tuh gimana Ham? Jadi, nah kan di sini ada 25 kolam. Ini sekolamnya ada 20.000 ekor. Berarti dikali 25 kali 25 kolam dikali 20.000 ekor. Berapa? Kita berapa tuh? Sekitar 500 ya? 500.000 ekor. 500.000 Kurang lebih ya. Ya kurang Udah lebih pasti segituan. Ya. Harganya tarik rata aja 300 per ekor. Berapa tuh? Jadi 150 jutaan lah. Kurang lebih itu. Duit itu. Duit. Duit itu, tapi ya kadang nggak sesuai Nggak segitu sesuai. sih. Tapi kan itu kan kotor ya, maksudnya Ya. kan dikeluar pakan dan Belum lain-lainnya. pakai segala macam lah, listrik, air segala macam. Ya intinya usaha lele menjanjikan bagi yang mau serius ya. Ya benar. Gitu guys. Ya mungkin itu aja ya, kayak informasi mungkin kurang lengkap ya, kurang jelas. Nanti kita buat part 2 nya aja kali ya. Atau enggak yang ada yang pertanyaan boleh di komen ya guys ya. Jadi Soalnya nanti sambil nonton sambil komen nanti kita jawab di Sambil komen. jelasin. Sambil dijelasin. Nah sekarang kita mau ke kolam, nanti kita kasih tahu nih. Kalau ya mungkin kalau ada vlog ada ininya, Ada part berikutnya. ada part berikutnya kita kasih tahu kolamnya gimana. Itunya lah pokoknya situasi di sana ya, situasi. Nah guys, sekarang kita lagi jalan mau ke lokasi kolam lele karena di sini tuh nggak terlalu jauh, sebelah rumah doang. Nah ini lokasinya guys, kita masuk. Tuh. Ini kolam yang pertama, kolam berikutnya tuh agak jauh dari sini. Karena kita ini waktunya sebentar banget, soalnya berangkat udah dari hari Jumat, besok udah pulang. Mana nih? Nah ini isinya satu kolam kayak gini guys, yang tadi dijelasin ada 20 ribuan. Ini tapi udah sebagian dipanen ya guys, jadi nggak semuanya ada. Nah biasanya kalau lele itu datangnya tuh malam, bukan datangnya, maksudnya naik ke atasnya tuh malam. Jadi nanti pas malam kita bakal kasih tau lagi ya, lelenya naik. Tuh. Begitu guys. Nah ini lagi jadi dipindah-pindahin airnya. Jadi airnya tuh nggak diganti-ganti gitu. Guys. Nah sekarang kita tuh mau sortir karena tadi ada yang mau beli sekitar berapa ya, 10.000 kalau nggak salah. Petani guys, bukan dari pabrik. Nah ini guys,
Petaninya udah ada yang datang, dia mau beli 10.000 ekor. Siap. Lagi kita sortir. Embernya? Mana? Datang. Jadi dulu pernah guys, pas awal-awal kebayang nggak, kita udah happy banget mau panen, ternyata semua kolam ini lelenya pada mati. Dan itu gila, sakit hati banget karena kan ya udah ngeluarin uang banyak ya, ngeluarin uang banyak, terus kayak udah capek tenaga, waktu segala macem. Setelah ditunggu-tunggu ternyata mati semua karena ada kesalahan dari kita, karena kita nggak tahu kan, belum ada ilmunya banget. Nah sekarang alhamdulillah udah ada pelatihan, udah ikut training juga ya, alhamdulillah sekarang udah berjalan lancar, udah nggak ada kendala. Seru guys. Buat kalian yang pengen tanya atau pengen usaha-usaha juga boleh kok langsung komen, ntar kita sharing-sharing bareng ya guys, karena prinsip gua kita sukses harus sama-sama. Mereka lambat 10 lambat kira ngakir pojok mangga. Saya berbagi jalan yang dulu kali. Saya pergi. Itu kecap dicacak. Dicacak pedau. Tapi kalau emas. Apain itu artinya? Apa artinya? Apa artinya? Mantap. Jadi kita tuh paling senang kalau udah kesini guys, kayak refresh banget. Jadi guys, kalau mau mulai usaha jangan nunggu sampai tua dulu. Kamu masih muda, semua kerjain. Kerja kantoran, Gagal, ada bangkit lagi. kerjaan tambahan juga. Jadi kalau ada satu gagal masih ada backup ya. Ya benar. Ya semua tuh tergantung sih, kita nggak bisa maksain pemikiran orang, kan beda-beda. Itu guys. Ini kalau malam tuh naik semua. Ntar deh kalau malam ya, ntar malam kita kasih tahu, pasti kita kasih makan. Lele-lelenya tuh banyak banget. Kalau gini nggak kelihatan, kayak nggak ada ikannya. Tapi pas kalau malam pada naik semua. Bayangin satu kolam gini ada 20.000 ekor. Ini guys contoh ukuran 34, satu ekornya itu 300 rupiah. Segini. Iya, gini nih. Kalau ini berapa harganya? Agak murah kok. Ini lagi sortir ya guys. Oh guys, kita mah pantau aja biar anak buah yang kerja. Yang turun pokoknya bagiannya yang banyak. Saya gedean. Ya Allah guys, pilek guys. Beda negara langsung pilek. Tuh guys. Selamat. Kenapa digosok deh? Karena kayak ada minyak, ini bersihan. Iya, ayo. Saya dulu. Makan. Kan itu kayak hijau kan? Tunjukin mana? Kan itu tuh. Si abang itu. Ember bareng. Emang rata aja. Cuy, ambil handphone cuy. Cepat jatuh. Proses sortir guys. Ya. Berapa itu? 5. Kemana kan? Ada itu. Oh, di pesanan 5. Karun. Tong di bojong Tong bahaya. RF. Umur bisa lah. Nah, guys, Tapi itu kayaknya orang mah RF nama penuh lagi. Aya nu sero jeung inung sukuan. Paling gede saware. Oh anu ngelesap gede na. Di dahar. Oh, kayak diturunkan di sortir di. Tara. Teng, kesok dia umur 2 minggunya. Itu kan disortir di beres langsung. Paling ngehitungnya 10.000. Kalau di sini payahna sabaraha ratus gitu. Sok aja obat Pas ngebedakeun teh manen teh. Tinggal ngetang.
paling ngalah hiji dua. Sok tara gagal tina hitungan tengah segal deh mah. Turun karena pula. Ini jumpernya guys. Tuh, dia yang oversize. Makanya paling banyak. Bawa trap. Dua kan tuh yang nulal ya dekat plastik. Ya. Kebaksui. Itu ukuran 5-nya. Mau dibawa ya tangok. Di yang melipakan. Ya. Ke sana. Nanti dilebak karena pula. Mutur penuh depan. Oke. Nah. Mana udah kita bebek. Ujung karokok ini kan. Wah, karokok. Wah, satu itulah masuk itulah. Siapa ya? Main itu. Pantang tuh teh. Kita boleh coba. Dulu lah. Ada ambil saya pada 2 kolam gede. Ada perlu jauh mau bagal. Ini deket-deket kamu udah ketahuan terus digas. Jauh. Oh, bang, ya. Bang. Buatin. Tekan dong ini. Wah kuat tuh, kacang kok dulu dimakan. Hah? Dimakan. 5 lah. Gope sekali panen, orangnya ah. Saya gope sekali panen. Enak lu gope ke batur sekali panen. Lakan ke batur loba. Pasti jadi hadirat kalah hasil lah. Tim hore. Tim hore. Beda segini toh. Aja kan. Udah Saya guys. Punya ngelekeng ya. Kan arah tuh. Laporannya enak namanya. Di orang belum jang kudu lah. Iya, sana. Di jang kuduan langsung 2 sewa.
Di pas beres pas meriap. Iya kan. Tadi itu banyak kita lagi. Hujan. Yang akannya Jangan ke lelena. nam Nampi acis nah, jangan ke lelena. Sing pada barokah. amin. Sing manfaat ku abi. Etam di sana. Kali buka. Hah? Ini kirang air aja. Oh. Itu kangen yang sanggup. Bang, udah motor. Ayo. Ah. Alhamdulillah. Lang, kenalah. Ada gampang ya telepon. Iya, iya. Laporan we. Mau kirang. Hujan deh. Ah, kagok pasir. Lain teman lain, yuk. Gimana tuh? Yuk. Itu panik. Mau ngebuk. Sama. Ya nggak bakalan. Yuk. Hey. Pin, dia tak? Hey. Yuk. Yuk. Mana sih? Ada iya. Waduh. Ribuan guys. 20.000. Oh, ini baru ya penuh. Coba kasih makannya. Cepet lawan kan deh? Hah? Yong Joy. Ini. Cuma carinya. Lu mau apa? Mau kan dia super sama. Dua nuker kan di sisi. Jangan digunakan susu. Oh. Ini deh, syarat deh. Berat ya, deh. Sehat-sehat ya. Bayi-bayi cuan. Banyak guys. Itu juga banyak. Jadi guys, itu aja guys informasinya seputar usaha lele. Doain kita terus usahanya lancar. Amin. Oke guys, jangan lupa di Like, comment, and subscribe. Bye. Bye.